Saudara-saudara yang berbahagia, selamat pagi. Namo Buddhaya. Saya akan memulai perbincangan kita dengan mengutip sabda Buddha dari kitab Anguttara Nikaya jilid 3 halaman 238. Isinya demikian. Seperti dokter ahli yang menyembuhkan penyakit, melenyapkan penderitaan dari seorang pasien, manakala orang itu merealisasi dharma yang diajarkan oleh Buddha, apakah dalam bentuk sabda, khotbah, tanya jawab, atau mujizat, maka lenyaplah kesedihan, keluh kesah, kesengsaraan, ketidaksenangan, dan keputusasaan. Jadi dalam ayat ini kita ketahui Buddha menempatkan dirinya seperti dokter yang ahli, bisa menyembuhkan penyakit, melenyapkan penderitaan pasien. Penderitaannya berupa apa? Sesuatu yang menyedihkan, yang membuat timbulnya keluh kesah, yang menimbulkan kesengsaraan, ketidaksenangan, sampai keputusasaan. Jadi dokter ini bukan mengobati penyakit fisik. Bukan kalau ada orang yang matanya kurang penglihatan, marilah kita ke wihara, nanti udah akan mengobati matanya lalu bisa melihat dengan jelas lagi. Bukan, maksudnya bukan itu. Kalau seperti saya, rabun namanya, perlu kacamata, ya saya pasang kacamata. Kalau perlu pengobatan laser mungkin itu ya, untuk teman-teman yang lain, ya ambil cara itu. Bukan pergi ke wihara berdoa supaya matanya bisa melihat dengan terang lagi. Kira-kira seperti begitu. Nah, apa yang diajarkan oleh Buddha itu disamakan seperti resep atau obat yang diberikan oleh dokter. Jadi kalau kita ke dokter, dokter memberikan resep kan? Resep itu bukan untuk dibaca. Karena ada orang yang begitu lihat resep dia baca, seperti kita baca kitab suci gitu. Itu tidak akan menolong. Baca saja tidak cukup. Jadi harus dijadikan obat. Setelah punya obat, tidak bisa obatnya cuma dilihat, kagumi, ya, atau dipuja-puja. Tidak bisa. Obat itu harus dipergunakan kan? Harus kalau yang mesti diminum, ditelan, itu kita lakukan. Ya. Begitu juga yang disampaikan oleh Buddha. Resepnya berupa sabda, khotbah dalam bentuk yang sekarang kita tahu, kitab suci. Itu tidak cukup cuma untuk dibaca, tapi harus direalisasi. Maksudnya dilaksanakan. Kalau ada seorang yang haus, untuk menghilangkan haus dia perlu minum.
Tidak cukup ada orang yang menunjukkan ini airnya, menyediakan airnya, lalu juga memberi contoh minumnya. Dia yang harus minum sendiri. Yang lapar bisa jadi kenyang karena makan. Tidak cukup ada koki yang menyediakan makanan, menyajikan di depannya, lalu makanan cuma dilihat saja. Makanan itu harus dimakan. Untuk makan dia mesti mengunyah sendiri. Tidak mungkin makanannya dikunyahkan oleh orang lain. Ya kan? Kalau kita mau bisa berenang, tidak cukup kita baca buku pelajaran berenang. Mungkin bukunya berjilid-jilid gitu ya. Tidak cukup kita cuma melihat misalnya sebuah tayangan video, beginilah caranya berenang. Tidak cukup kita mendengar guru berenang mengajarkan di kolam renangnya, tapi kita sendiri tidak terjun. Kita mesti melakukannya sendiri. Tapi ada orang yang mengharapkan lain. Berpikir sesuatu yang beda. Yang katanya luar biasa. Sesuatu yang luar biasa itu apa? Tadi di antara yang disampaikan oleh Buddha itu ada sabda, khotbah, ada tanya jawab, diskusi, ada mujizat. Nah, banyak orang yang lebih senang dengan mujizat. Kalau sakit gak usah makan obat. Tapi ada yang cukup mengatakan saja, kamu sembuh, terus sembuh ya. Orang mengharapkannya begitu. Betul? Lalu apa Buddha bicara mengenai mujizat seperti itu? Di dalam banyak agama dan kepercayaan. Apa yang disebut mujizat itu sering dipergunakan untuk mencari pengikut. Yang disebut mujizat itu sering diartikan sebagai peristiwa atau kejadian yang ajaib. Ya. Di luar kemampuan akal kita. Gitu. Tetapi kamus dalam bahasa Indonesia itu menyebutkannya bukan di luar, menyebutnya yang sukar dipahami oleh akal sehat. Jadi yang disebut di luar itu sebetulnya yang sukar dipahami oleh akal sehat. Artinya apa? Orang biasa dia tidak memahami, sukar memahami. Tapi ada kan orang pintar yang bisa memahami. Sukar artinya bukan tidak bisa dipahami. Ya. Jadi ada orang memang tidak banyak yang punya kemampuan untuk memahami. Sehingga yang namanya mujizat sebetulnya bukan sesuatu yang betul-betul luar biasa. Pada waktu kita pakai kata luar biasa, saya jadi ingat kalau ada motivator itu bertanya kepada saudara, termasuk saya pernah disapa, ditanya, apa kabar saudara-saudara? Terus nunggu jawabannya apa? Luar biasa. Nggak cukup kalau ngomongnya cuma luar biasa. Mesti berteriak, luar biasa. Sekeras-kerasnya. Kan begitu kan? Belum applause lagi. Oke. Luar biasa. Apanya yang luar biasa? Bisa luar biasa bagusnya. Tapi juga kan kita tahu ada yang luar biasa jeleknya. Jadi kalau kita jawab kabar luar biasa, itu bisa salah loh. Bisa luar biasa jeleknya. Ya. Jadi mestinya ada tambahannya. Luar biasa tapi tambah. Luar biasa baik. Nah itu baru aman. Ya. Mujizat itu dihubungkan dengan yang luar biasa. Luar biasa apa? Baik. Luar biasa, hebat, baiknya. Atau bisa jeleknya. Kalau ada seorang ibu yang mengandung, zaman sekarang tuh yang
baru 2 bulan aja udah tahu dia anaknya di dalam seperti apa. Begitu kan? USG kata diperiksa. Wah, anak ibu kembar loh. Kembar berapa? 4. Udah terkejut. Betul? Begitu melahirkan bukan 4, 6. Hidup semua. Luar biasa baiknya. Ya kan? Tapi begitu melahirkan anak yang 4 ternyata cacat semua. Luar biasa apa? Luar biasa jeleknya. Mau yang mana? Yang baik dong. Jadi kita mengatakan yang mujizat itu yang baiknya. Yang jeleknya apa? Kecelakaan, musibah, kutukan. Sepertinya semua terjadi bukan karena kita. Itu yang di atas sana ada yang mengatur. Orang berpikirnya begitu. Mujizat dihubungkan dengan iman, dengan kepercayaan. Apa betul? Cuman orang yang punya iman saja yang mengakui mujizat. Kalau orang komunis, dia nggak punya iman, dia nggak percaya pada Tuhan, menemukan sesuatu yang luar biasa baiknya, dia nyebut mujizat bukan? Dia bisa juga menyebutnya itu ajaib kan? Ajaib, mujizat. Karena tidak bisa menjelaskan. Tapi kalau sudah bisa menjelaskan, jadi ajaib tidak? Tidak. Seorang tukang sulap main dengan kartunya, dengan segala nomor-nomornya. Kemudian orang yang memegang kartu di situ milih angka, dia bisa tertak, bisa dia baca nomornya sekian gitu. Cocok. Buat orang yang tidak mengerti, ajaib gak? Ajaib. Tapi kalau buat orang yang ngerti, dia bilang apa? Cuma sulap. Ada sebuah film yang sekarang beredar di antara, ya sering dikirim sebagai bahan email gitu, saya lihat. Gambar, ya, itu bermacam-macam makanan. Ya. Di antaranya ada burger, roti burger. Gambar tuh. Betul-betul gambar. Lalu ada seorang mengusap-usap itu. Nutupi, musap. Yang gambar itu tiba-tiba muncul betul-betul jadi roti burger. Dia perlihatkan pada orang-orang, pada megang tuh roti burger, dicium-cium, asli loh. Ya asli. Jadi buktikan, dia gigit, dia makan. Dari gambar jadi roti burger asli, dia makan. Ajaib. Mujizat. Wah, kenapa? Sulap. Kita mengatakan begitu kan? Tapi kalian tidak mengerti, terbengong-bengong dong. Jawabannya, ya mujizat. Apa bedanya dengan seorang pendiri agama yang membagikan makanan? Makanan yang tidak ada tadinya diciptakan jadi ada, dibagikan. Sama nggak? Sama dengan si tukang sulap kan? Yang tadi tiba-tiba bisa menyediakan makanan yang jadi, dia makan. Orang lain boleh nyicipi juga. Betul loh makanannya. Ada sesuatu yang kita mengerti, kita mengatakan itu bukan mujizat. Tapi itu sebuah trik. Sebuah sulap katanya begitu. Kalau tidak mengerti, kita bilang mujizat. Pada waktu listrik ditemukan, yang menemukan listrik siapa ya? Edison. Edison itu melihat kilat di pikirannya, dia menangkap tuh kilat. Pada waktu bicara menangkap kilat, supaya jadi penerangan buat orang-orang yang dalam kegelapan, masuk akal nggak? Disebut orang gila, ya kan? Tapi begitu dia kerjakan dan berhasil, kalau yang tidak mengerti bagaimana caranya, menganggap itu mujizat bukan? Ya mujizat. Tapi karena kita belajar di sekolah, teorinya segala macam, kita bilang, bukan mujizat. Manusia mau terbang, masuk akal nggak sih? Kan begitu. Ternyata, betul bisa terbang. Mujizat bukan? Buddha terbang.
Dari tepi sungai Gangga yang satu, Buddha itu hilang di tepian itu, orang lihat Buddhanya hilang. Tahu-tahu sudah muncul di seberang. Ada yang lebih jeli melihat Buddha terbang sampai di seberang. Mujizat. Yang tidak mengerti mengatakan Buddha melakukan mujizat. Buddha bukan cuma terbang, jalan di atas air, nyebrang, membawa sejumlah biksu lagi, nyebrang, seperti jalan di tanah aja tuh di air. Mujizat bukan? Mujizat katanya. Tapi murid-murid Buddha yang mengerti setelah diajarkan oleh Buddha mengatakan itu bukan mujizat. Itu sebuah kecakapan, sebuah keahlian yang ternyata bisa dipelajari. Buddha menunjukkan banyak mujizat. Misalnya di dalam pesta perkawinan, si pengantin tidak berani mengundang Buddha karena rumahnya kecil, sempit. Makanan tidak akan cukup. Karena kalau Buddha datang, pasti rombongannya besar. Buddha bisa membaca pikiran itu dan ternyata muncul di rumah si pengantin. Rombongan yang ratusan ribuan orang masuk semua di rumah sempit itu, tiba-tiba rumahnya jadi besar. Mujizat bukan? Makanan, minuman tidak ada habis-habisnya. Sampai orang-orang kampung yang tidak diundang semua ikut datang, ikut makan. Mujizat bukan? Itu mujizat. Ya, kata kita mujizat karena kita tidak bisa menjelaskan. Tapi mereka yang mendalami Dhamma diajarkan oleh Buddha untuk memahami hal ini. Kita menyebutnya, iya betul mujizat, karena orang-orang nyebutnya mujizat. Tapi kita bisa menjelaskannya seperti tukang sulap. Bisa menjelaskan, bisa mengajarkan, sehingga orang lain bisa juga melakukan. Sekarang tinggal soal kemampuan. Sampai mana orang bisa melakukan. Misalnya soal terbang. Pernah ada seorang bendahara kerajaan. Itu memakai bantuan. Jadi dengan penyangga bambu. Batang-batang bambu yang disambung sampai setinggi 30 meter. Di atas itu digantungkan mangkuk yang terbuat dari kayu cendana. Tingginya 30 meter. Lalu dia membuat pengumuman. Barang siapa yang bisa mengambil mangkuk itu akan dijadikan gurunya. Akan mengabdi sebagai muridnya. Kebetulan ada 2 orang biksu yang lewat. Yang pertama Moggallana, yang kedua Pindola. Pindola tertarik. Pindola langsung loncat terbang 30 meter. Mangkuknya dia tarik, diambil, turun, menginjak bumi kembali. Ini dilaporkan kepada Buddha. Pindola tidak dipuji oleh Buddha, tapi dicela. Kenapa? Buddha ternyata melarang para muridnya untuk mempertontonkan keahlian yang gaib-gaib tadi. Ya. Di dalam Vinaya ternyata juga ada peraturan bahwa para biksu yang sengaja menunjukkan kepada orang lain, khususnya malah bisa bohongi orang lain, bahwa dia telah mencapai suatu tingkat kesaktian tertentu, itu merupakan pelanggaran. Pelanggaran besar itu. Jadi murid-murid Buddha dilarang untuk mempertontonkan yang namanya keajaiban. Kalau gitu yang disebut mujizat oleh Buddha, apa itu maksudnya? Nah, ini kan menimbulkan pertanyaan. Di dalam pembicaraan dengan Sanggarawa, itu di dalam Anggutara Nikaya 1 halaman 169 dan seterusnya. Buddha mengatakan ada 3 macam
mukjizat. Yang pertama, mukjizat berupa kekuatan supranatural. Yang kedua, mukjizat bisa membaca dan mengendalikan pikiran orang lain. Yang ketiga, mukjizat pengajaran. Lalu Sanggarawa ditanya, menurut kamu dari ketiga macam mukjizat, yang mana yang paling hebat? Jawab Sanggarawa, mukjizat kesaktian itu menyangkut si pelaku, orang yang punya kesaktian. Dia bisa membelah dirinya dari 1 kemudian menjadi 1000 misalnya. Ini dikerjakan oleh salah satu biksu yang namanya Culapantaka. Ya, Culapantaka pernah mendemonstrasikan dari 1 orang dia bisa jadi 1000 gitu. Atau dari banyak kembali menjadi 1. Kalau 1 bisa jadi banyak, nggak bisa kembali jadi 1 lagi kan kacau. Jadi dia mesti kembali lagi, bisa jadi 1 lagi. Yang namanya kesaktian itu bisa terbang, bisa jalan di atas air, bisa nembus masuk jalan tanah. Ya, yang nembus jalan tanah itu dilakukan oleh Bisu Ananda pada waktu menjadi arahat saat sebelum konsili. Beliau hadir di konsili dengan jalan lewat tanah. Hal-hal itu kadang-kadang memang diperlihatkan bukan untuk tontonan bagi orang banyak, tapi untuk menimbulkan keyakinan kepada orang yang memang perlu diyakinkan. Jadi pasti mesti ada tujuannya gitu. Ya. Kesaktian yang lain misalnya bisa menembus dinding. Orang bisa nembus dinding dan sebagainya. Termasuk bisa punya mata batin, melihat sesuatu yang terjadi di tempat lain, di alam lain. Punya telinga batin, bisa mendengar sesuatu yang lain, sampai binatang bicara pun dia ngerti. Ya, itu semua kesaktian, kekuatan supranatural. Menurut Sanggarawa, kekuatan itu ya menguntungkan si pemiliknya, yang punya saja yang menikmati. Bisa membaca pikiran orang juga sama katanya. Itu milik dari orang yang punya kemampuan itu saja. Tapi yang namanya pengajaran itu berbeda. Bisa dipindahkan, ditularkan pada orang lain. Bermanfaat untuk orang banyak. Bukan 1 orang demi 1 orang lagi, tapi untuk sekian banyak orang. Jadi menurut Sanggarawa, kalau gitu yang paling hebat adalah mukjizat pengajaran. Udah setuju? Ya, mukjizat pengajaran. Nah, sekarang menyangkut pengajaran. Buddha pernah berkata dengan Bahya. Ini dalam Anguttara Nikaya 2 halaman 193. Bahya, apa aku pernah mengatakan engkau jadilah muridku dan aku akan jadi gurumu? Kata Bahya, tidak. Tapi kenapa kamu mau menjadi muridku? Nah, Bahya mengakui, seperti orang-orang kebanyakan yang lain, Buddha itu sosok yang luar biasa, punya karisma. Sehingga orang berbondong-bondong mengikuti, orang berbondong-bondong mau jadi muridnya dengan suka hati. Bukan cuma jadi muridnya, malah mau mencukur rambutnya, ya, mau hidup salibat pada jadi biksu. Banyak keluarga yang ketakutan kalau mendengar Buddha akan berkunjung loh ke daerah kita. Hati-hati, sembunyikan anak kita. Nanti anak kita semua akan jadi muridnya dia, tinggalkan rumah tangga.
Jadi banyak yang takut. Nah, menurut Bahia, ini hebat loh, guruku hebat sekali. Lalu menyarankan kepada Buddha, Bante, pakai dong ilmu itu. Kalau orang kita sekarang apa sih namanya? Pelet gitu kayak. Daya tarik tadi, pakai dong. Bikin semua orang tunduk, bikin semua orang percaya, dan banyak orang jadi pengikutmu. Buddha tertawa saja dan menolak. Jawab Buddha, aku mengajarkan orang-orang untuk membuatnya jadi bahagia. Kebahagiaan tidak bisa diberikan oleh orang lain. Kebahagiaan itu harus diupayakan oleh orangnya sendiri, kan? Dia harus meninggalkan kejahatan, melakukan kebaikan, membersihkan pikiran. Harus dikerjakan sendiri. Seperti yang saya katakan tadi, kalau haus ya minum sendiri dong. Kalau lapar ya mesti makan ngunyah sendiri, gitu. Jadi harus dikerjakan sendiri. Tidak bisa cuma karena membuat dia tunduk padaku atau percaya padaku. Jadi Buddha di sini menekankan, ajarannya bukan membuat kita ini tunduk, tiarap, gitu ya, taat. Dan biasanya sering karena takut kan. Itu takut yang jelek-jelek baru nurut, baru taat gitu. Bukan karena itu. Bukan karena percaya. Mau percaya pada Buddha, mau tidak percaya pada Buddha, bukan urusan. Asal orang berbuat baik, dia akan ke surga. Lebih jauh lagi, ya bukan surga lagi, dia bisa mencapai nirwana. Begitu. Ya. Jadi dasarnya bukan karena kepercayaan. Jadi kita lihat yang disebut mujizat oleh Buddha. Yang paling unggul, yang paling hebat justru bagaimana orang bisa diajarkan sehingga dia berubah, mengubah dirinya. Mujizat pengajaran yang paling penting. Ya. Kita dalam pengalaman sehari-hari berpikir mengenai mujizat kalau ketemu dengan masalah. Yang paling sering itu kalau udah di ruang ICU, melihat orang yang sekarat, ngos-ngosan, napas dibantu dengan alat, berbondong-bondong datang berdoa orang-orang. Untuk apa? Mengharapkan mujizat. Kan begitu. Karena kebetulan umat Buddha itu kurang ulet, sedikit malas. Ini istilah saya, maaf nih, saya ngakulah kekurangan saya, kekurangan kita gitu. Ya, berhubungan dengan orang-orang yang sakitnya parah, tidak rajin datang berdoa. Betul kan? Yang lebih rajin berdoa siapa? Kelompok agama lain. Sehingga begitu ada sebuah perubahan, mujizat loh. Mujizat datang dari agama lain. Padahal kalau itu dikerjakan oleh orang-orang kita, ternyata bisa juga terjadi hal yang sama. Itu bisa ditemukan dalam segala macam agama. Kemudian karena yang rajin, agama tertentu, sehingga dianggap, waduh, agama itu identik dengan penyembuhan. Padahal dalam agama Buddha juga banyak seperti begitu. Cuma kita tidak jualan. Tidak dipakai sebagai cara untuk marketing, memasarkan agama Buddha. Gitu. Sebagai contoh, tadi Pak Chaoming baru bicara sama saya. Aduh, orang masih banyak gitu mencetak Koong Kwan Si Im Keng. Sampai wihara-wihara kebingungan nyimpennya. Begitu banyaknya. Kok masih nyetak-nyetak Koong Kwan Si Im Keng? Kenapa? Ada orang yang mengalami mujizat karena membaca itu. Dia cetak lagi. Orang lain baca, cetak lagi. Jadi mujizat-mujizat itu begitu banyak ya kan? Sehingga tuh buktinya kitab itu banyak sekali gitu. Jadi banyak penyembuhan terjadi, tapi tidak diiklankan. Bukan dipakai untuk menjadi pengikut. Nah, yang saya mau jelaskan sekarang bukan soal marketingnya. Soal bahwa si orang yang sakit sedang megap-megap tadi,
tiba-tiba bisa lepas dari selang-selangnya, kita bilang itu mujizat kan? Apa sih mujizat? Sekarang dia bisa napas merdeka tanpa alat. Oke? Dan dia bisa jalan, kakinya menapak di bumi. Itu loh mujizatnya. Saya pikir kita sekarang sedang bernapas bebas tanpa alat. Betul? Kita sekarang bisa berjalan bebas. Betul? Kok kita tidak sebut ini mujizat? Masa nunggu kita udah sekarat, baru ngarepin bisa napas lepas sendiri, ngarepin bisa jalan, kita bilang itu mujizat. Jadi, yang kita alami sekarang, yang hadir dengan kita sekarang ini, ya kan? Kita punya kesadaran, kita bisa napas bebas, kita bisa berjalan bebas, itulah mujizat. Jangan sia-siakan bahwa kita sekarang semuanya sedang mengalami mujizat. Setuju nggak? Cuman banyak yang lupa. Mikir napas, saya malah nggak ingat kalau lagi napas, kecuali lagi pilek. Betul nggak? Nah, kalau orang yang betul sadar pada napas, saya mau tanya, apa bedanya napas masuk sama napas keluar? Ada yang mau tolong jawab? Kemarin baru saya uji coba gitu dengan sejumlah anak-anak SMA yang bikin acara masa orientasi studi. Gitu. Saya punya kesempatan untuk ngajak mereka, yuk kita nikmati napas bersama-sama. Semua napas, sadar napas, sadar, masuk, keluar, gitu, breathing in, katanya breathing out, semua sadar. Oke, kalau begitu saya tanya, bedanya apa? Jawabannya apa? Bedanya masuk sama keluar. Udah ada yang senyum-senyum mau jawab nih. Silakan, siapa yang mau bantu jawab? Sebelum saya ditanya, saya boleh nanya dulu kan? Apa bedanya napas masuk dengan napas keluar? Coba rasain. Yuk, kita sama-sama kerjakan. Napas masuk, napas keluar. Napas masuk, napas keluar. Ketahuan. Bedanya apa? Ayo dong. Masa nggak ada suaranya? Napas keluar lebih panas dari napas masuk. Siapa yang setuju? Yang udah merasa? Belum. Siapa yang udah merasa? Napas keluar lebih panas dari napas masuk. Ya, udah mulai ngacung. Berhasil dong. Iya, betul. Nah, itu tandanya kita ngerti loh bahwa kita sedang bernapas. Menyadari mujizat yang sedang kita alami sekarang ini. Karena sering kita lagi ngalami sesuatu yang luar biasa, kita nggak sadar, kita anggap biasa saja. Sampai satu waktu dia pilek, baru tuh sadar itu luar biasa loh. Gitu. Ya, saya akhiri sampai di sini. Nanti kita sambung dengan komentar, pertanyaan dan sebagainya. Ya, silakan untuk nyanyi kembali. Pertanyaannya ini banyak yang mesti dijawab panjang lebar, tapi saya akan coba menyederhanakan. Namo Amitofu. Seberapa jauh bedanya antara surga dan nirwana? Agama Buddha mengajarkan ada 31 alam kehidupan. Yang disederhanakan itu sering disebut 6 alam. Ya. Nah, di antara alam itu ada yang rendah, bumi di tengah gitu. Kemudian ada yang lebih tinggi. Dari tinggi yang bertingkat-tingkat itu ada yang disebut surga. Yang rendah itu ada yang disebut neraka. Jadi yang paling rendah kita taruh neraka. Kemudian ada alam binatang. Ada alam hantu kelaparan. Ada alam asura. Ada alam manusia. Yang keenam itu alam dewa-dewa.
alam dewa ini juga bertingkat-tingkat. Ada dewa biasa, ada yang disebut Brahma. Brahma itu ada yang dengan rupa, ada yang tanpa rupa, tanpa bentuk. Ya. Di kesemua alam ini tidak ada hubungannya dengan yang kita sebut mencapai nirwana, gitu ya. Kenapa? Karena nirwana bukan alam kehidupan. 31 alam ini merupakan alam di mana makhluk bisa datang, muncul, hidup, lalu mati. Orang bisa jadi manusia, lahir, tumbuh, berkembang, tua, kalau sempat tua, mati. Setelah mati, dia bisa kembali jadi manusia lagi, bisa juga pergi ke alam lain. Ke alam lain kemana? Mungkin dia ke neraka. Kalau ke neraka, juga ada umurnya, satu waktu berakhir. Selesai di neraka, pindah lagi, mungkin ke alam binatang. Selesai di alam binatang, pergi lagi ke alam yang lain. Untuk membayangkannya jadi susah dan orang bertanya, emang Bapak sendiri pernah tahu betul itu? Kita kan diajari ehipasiko. Buktikan dong kalau alam itu ada. Nah ini persoalannya. 31 alam itu kita tidak bisa membuktikan dengan menunjukkan, lihatlah. Kecuali orang yang sudah mencapai tingkatan jana, ya seperti misalnya arahat gitu ya. Ambillah Mogalana. Itu punya banyak kesaksian. Beliau bisa berkunjung ke surga. Melihat sesuatu, bisa melihat di neraka dan sebagainya. Ya kalau kita kan, saya ya pasti tidak bisa. Cuma karena saya ditanya, buktikanlah, saya mesti coba buktikan. Caranya dengan yang bisa kita lihat sekarang. Ya dong, kalau membuktikan dengan yang tidak bisa dilihat kan saya ini juga nggak dipercaya. Saya kan nggak mungkin bilang, lihatlah di situ ada dewa dari alam mana. Percaya? Nggak bisa dipercaya. Jadi saya mau pakai yang bisa dipercaya. Caranya gimana? Saudara pernah mengalami atau melihat orang yang sakit gigi? Semalaman sakit sekali. Buka mulut ada susah. Dia ada di alam neraka. Ya, neraka, penderitaan, sakit sekali. Tapi namanya segala apapun di dunia ini selalu berubah. Sakit itu bisa berakhir. Sesakit-sakitnya diderita seseorang, satu waktu bisa berkurang. Jadi kebiasaan. Reda juga nih. Pas waktu sakit mulai reda, yang dia rasakan sakit perut, perih, kelaparan. Tadinya waktu sakit gigi aja dia nggak rasa lapar. Sekarang timbul kelaparan, sakit giginya mulai reda kan? Dia berhenti hidup di neraka, mati di neraka, lahir sebagai hantu kelaparan, masuk di alam hantu kelaparan. Dia lapar sekali. Lalu dia lihat, ada makanan di meja. Ya orang lagi lapar, tidak tertahan, sambar aja makanannya kan. Sebagai hantu kelaparan dia berhenti tuh, mati hantu kelaparan, dia jadi binatang. Anggaplah kucing. Melihat ada makanan, nggak tanya siapa pemiliknya, sambar, dimakan. Jadi sebagai binatang, nggak minta izin lagi, dia makan. Mati dari neraka, lahir jadi binatang. Nah, setelah makan, pemilik makanan datang, marah dong, makanannya diambil tanpa izin, ya kan? Berkelahi. Waduh, yang tadinya di alam binatang, mengaku salah. Langsung amarah itu timbul, dendam dan sebagainya. Dia berhenti sebagai binatang. Dia menjadi yang namanya asura. Asura itu jin, ya, jin raksasa yang pemarah. Wah, berkobar, berkelahi dia. Nah, setelah berkelahi, terus mungkin ya ceritanya tahu udah bakal kalah, gitu kan ya. Tiba-tiba sadar, iya loh aku salah, aku mesti minta maaf. Berhenti dia sebagai asura. Dia jadi manusia biasa. Aku salah, minta maaf. Ya kan? Damai. Nah setelah jadi manusia, dia pergi ke wihara.
masuk ke suasana yang tenang, dia baca parita, ya, pokoknya bahagia sekali. Melihat ada orang lain susah di luar, dia tolong. Dia jadi dewa. Manusia pindah jadi dewa. Dalam satu hari dia sudah keliling berapa alam. Jadi jangan lihat yang jauh, lihat dalam hidup kita. Kita bisa dari alam yang satu bergerak ke alam yang lain. Itu alam kehidupan, di mana kita selalu mengalami mati lahir lagi. Jadi hidup di surga tidak kekal. Agama lain bilang surga kekal. Kalau surga masa kehidupannya 1.000.000 kali di dunia ini, kekal nggak? Orang lain bilang 1.000.000 kali di dunia ini ya kekal. Tapi kata umat Buddha tetap tidak kekal. Bisa berakhir. Cuma memang masa kehidupannya panjang sekali, ya kan? Bisa berakhir. Hidup yang kekal itu di mana? Kekekalan ada di mana? Itu ada di nirwana. Tapi nirwana bukan alam. Nirwana dicapai oleh manusia misalnya di alam manusia sendiri. Sebagai manusia, Buddha adalah manusia yang berhasil mencapai nirwana. Namanya Buddha. Muridnya kita sebut arahat. Sama. Itu adalah orang yang sudah berhasil mencapai nirwana. Loh, kok masih hidup? Ya, surga itu buat kita sesuatu yang spekulatif. Kalau kita mati dibilang masuk surga, siapa yang percaya? Belum tentu kan? Nggak jelas, spekulatif. Dan nggak ada orang dari surga sengaja datang ngasih kabar ke kita. Tapi yang namanya nirwana tidak spekulatif, dibuktikan dalam kehidupan sekarang ini. Orangnya hidup sebagai manusia, tapi dia berhasil mengatasi semua penderitaannya. Walaupun sebagai manusia mati, dia tidak dilahirkan lagi. Dia hidup dalam kekekalan. Itu kita sebut Buddha, kita sebut arahat. Ya. Lalu cirinya gimana orang yang sudah mencapai nirwana? Cirinya dia bisa melepaskan 10 belenggu. Ya. Untuk mudahnya sih buat kita, ingat aja. Orang secara sederhana, orang yang sudah berhasil mencapai nirwana itu mengatasi penderitaan. Dia pertama tidak punya keserakahan. Dia tidak punya kebencian, tidak mungkin bisa marah. Dia tidak bodoh, apalagi sesat. Dia betul maha tahu, ditanya apa saja bisa jawab. Itu ciri Buddha dan arahat. Ya. Dan pasti tidak punya kemelekatan. Dia bisa muncul di mana saja, tidak terikat. Bisa mengambil bentuk apa saja, tidak terikat. Di dalam kehidupan kita bisa kita temukan itu. Kemudian, mengapa di zaman modern seperti sekarang aliran sesat banyak sekali bisa menjaring umat? Padahal kalau dipikir pakai akal sehat, aliran tersebut banyak sekali melakukan ritual yang menyimpang dan gak lazim. Dan tidak pernah dilakukan di aliran agama manapun. Dan lucunya lagi, sampai ada orang kaya yang bersedia menjadi penyandang dana bagi aliran-aliran sesat ini. Ini pertanyaannya begitu umum, tidak spesifik ya. Jadi sesatnya kenapa saya juga tidak jelas. Karena macam-macam. Ada aliran sesat yang mengatakan besok mau kiamat, yuk kita bikin lubang perlindungan. Pada masuk semua ke lubang perlindungan. Ada yang bilang, ya kalau besok kiamat kita masih hidup, pas kiamat kita akan celaka, dosa akan ditanggung. Jadi mendingan bunuh diri. Pernah dengar kan aliran sesat bunuh diri rame-rame. Misalnya begitu. Ada aliran sesat yang membuat kita mesti bahagia. Dan kebahagiaan yang paling hebat kita bisa melakukan hubungan seksual. Pernah dengar? Children of God katanya. Prakteknya ritualnya ya ritual hubungan seksual. Macam-macam gitu. Dan kita tahu semua sesat. Kok bisa sih banyak yang senang dengan yang sesat? Iya. Justru kita udah lihat perkembangan zaman sekarang ini. Ya kan? Orang itu lebih mudah tertarik untuk sesuatu yang gemerlapan, yang sifatnya duniawi, lalu dibungkus dengan pesan-pesan kepercayaan, pesan-pesan agama. Sama aja lah, seperti orang memindahkan wihara ke
Mungkin ke diskotik. Orang lebih senang dong. Yuk kita kumpul di diskotik tapi belajar dharma katanya. Dharmanya dharma apa? Dharma diskotik. Pakai label agama Buddha. Senang ada. Itu. Ngapain kita ke wihara Buddha yang capek dengerin khotbah yang membosankan. Mari kita pergi ke wihara yang baru. Namanya Buddha Bar. Udah ada yang ke Buddha Bar. Banyak yang mau senang ke Buddha Bar. Nah, kenapa bisa begitu? Menurut Buddha, sejak awal Buddha sudah melihat. Pada waktu berhasil mencapai penerangan sempurna, Buddha menimbang Dharma ini terlalu sulit untuk dipahami dan diterima oleh manusia. Cuma Buddha melihat ada sebagian kecil orang matanya tertutup sedikit debu. Dia bisa belajar dan menerima manfaatnya. Cuma memang lebih banyak orang yang matanya ketutup debu tebal. Sampai sekarang pasti seperti begitu. Masih banyak orang yang senang dengan hal-hal duniawi tadi. Itu mesti kita sadari. Ya. Nah, karena itulah maka ada orang yang tunggang langgang. Dari alam kehidupan satu pindah ke kehidupan yang lain. Terus berulang-ulang menanggung penderitaannya. Kalau ada yang mudah membaca misalnya riwayat orang-orang yang dilahirkan kembali, yang bisa menelurusi masa lalunya, kita bisa lihat kok dia mengulang lagi kesalahannya. Kenapa? Karena matanya tertutup debu yang tebal. Dalam Vinaya murid Buddha dilarang mempertontonkan kegaiban. Tapi Buddha sendiri memperlihatkan dalam pesta perkawinan itu. Bukan cuma dalam pesta perkawinan, banyak. Termasuk misalnya Buddha kembali ke Kapilavastu. Lalu Buddha terbang di atas, ya, di langit jadinya kan. Lalu memperlihatkan keajaiban Gangga. Tubuhnya itu yang sebagian mengeluarkan api, sebagian lagi mengeluarkan air. Wah, itu kan Buddha mempertontonkan untuk meyakinkan orang lain. Begitu, betul kan? Kenapa? Kalau Buddha itu tidak naik ke atas, Buddha itu harus menyembah bapaknya, seorang raja. Padahal sebagai Buddha ternyata posisinya menjadi berbeda. Raja kemudian yang menyembah Buddha. Jadi Buddha sudah mempersiapkan dirinya, dia duduk di atas langit. Kira-kira seperti begitu. Bedanya dengan Pindola gimana? Kok kalau Pindola itu mempertontonkan ilmunya bisa terbang, disalahkan gitu. Buddha melakukannya bukan karena ditantang orang lain. Buddha melakukannya bukan karena permainan orang lain diatur orang lain. Mengerjakannya dengan kehendak sendiri, dengan sebuah tujuan. Tujuan ini dalam agama Buddha menjadi penting menyangkut strategi. Disebut upaya kausalia. Jadi ada strategi tertentu yang dilakukan untuk meyakinkan. Contohnya waktu Buddha mengalahkan Kasapa. Petapa Kasapa dari Uruwela itu memelihara ular kobra. Dan sengaja Buddha dimasukkan ya ke ruangan ular kobra. Diharapkan dia mati deh digigit ular gitu. Tapi besok paginya Kasapa kaget karena ular kobra yang ada di mangkuknya Buddha. Misalnya begitu. Atau masih hubungan dengan Kasapa, terjadi banjir besar dan Buddha membelah air. Dilihat oleh orang, Buddha membelah air. Ya. Kok Buddha mempertontonkan? Ya, tapi bukan karena permintaan orang. Bukan mengikuti permainan orang. Jelas? Pindola melakukannya karena apa? Mengikuti permainan orang. Ini bedanya. Jelas ya? Maaf agak melenceng, mau tanya suatu agama apa? Mau tanya, menurut suatu agama manusia diciptakan oleh Tuhan, lalu menurut agama Buddha? Kelihatannya ini maunya saya jawab menurut agama Buddha, Tuhan diciptakan oleh manusia. Betul. Ya. Jangan bilang menurut agama lain Tuhan menciptakan manusia. Ngomongnya begitu. Tapi kalau kita telusuri lebih lanjut, ujung-ujungnya adalah apa?
Manusianya yang lagi menciptakan gambaran mengenai Tuhannya. Sehingga orang yang satu dengan yang lain pada berdebat. Tuhanku begini loh, Tuhanku begitu. Punya Tuhan masing-masing, dengan ciri masing-masing, sifat masing-masing. Betul kan? Jadi Tuhan apa itu? Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Tuhan yang betul, kita tidak tahu. Itu yang jujur. Tuhan yang betul dalam agama Buddha ada realitas absolut, kebenaran tertinggi. Dan kita tidak bisa mendefinisikan kebenaran tertinggi, kita cuma bisa melihat sifat-sifat atau cirinya. Ya? Pada waktu kita itu mencoba mendefinisikan, itu namanya konsep. Kalau Tuhan jadi konsep, artinya manusia yang menciptakan Tuhan. Saya pernah kaget waktu bikin sebuah kuis untuk mahasiswa. Tolong jelaskan, gitu ya. Apa yang kamu ketahui mengenai Tuhan? Boleh tertulis kata-kata, boleh gambar. Tulis macam-macam. Tuhan pencipta, Tuhan begini, Tuhan begitu dan sebagainya. Tapi tidak bisa menjelaskan semuanya. Ada orang yang betul bisa menjelaskan, dia gambar hati dan tulis God is love, Tuhan adalah cinta. Salah nggak? Oke juga sih. Tapi yang begitu saya lihat yang lainnya lagi, saya kaget. Dia bilang Tuhan kan seperti Doraemon. Loh, kok Tuhan seperti Doraemon? Ya, Doraemon lagi sedih, ada yang menghibur. Betul? Doraemon pengen sesuatu, ada yang menolong, mengadakan sesuatu. Yang tidak ada, diciptakan jadi ada. Si Doraemon itu kan bisa menciptakan. Ya kan? Nobita pengen apa gitu ya? Nobita pengen apa? Diciptakan oleh Doraemon. Jadi, kita bilang Tuhan pencipta. Nobita bilang Doraemon pencipta. Doraemon menjaga Nobita. Jadi pelindung, kemana pergi dilindungi terus, betul? Jadi backing terus. Dia bilang sama seperti Tuhan. Saya pikir-pikir benar-benar juga. Dan cerita ini masuk di buku pelajaran agama Buddha SMP yang beredar tahun ini. Bukunya terbitan Ehi Pasiko. Tolong ya, bisa kekaget-kaget nanti. Mohon dijelaskan mengenai hukum pikiran. Pikiran dalam agama Buddha itu disebut cita. Ya. Terminal lain yang kita pakai itu winyana. Sehingga kita sebut juga sebagai kesadaran. Nah, kalau dikatakan mengenai hukum, itu kan ceritanya nggak cukup dalam satu kalimat. Cuman saya mau mengutip ayat Dhammapada yang pertama yang menyebutkan segala sesuatu didahului oleh pikiran, dibentuk oleh pikiran. Ya, kalau kita itu berpikir dengan pikiran yang bersih, baik, maka gitu, kita akan menikmati kebahagiaan, keberuntungan, itu akan mengikuti. Kalau kita berpikir dengan pikiran yang jelek, maka kita akan mengalami yang jelek itu seperti bayangan yang mengikuti terus kemana kita pergi, kemana roda pedati berputar. Ya. Pikiran ini adalah bagian dari yang namanya batin. Dalam agama Buddha, manusia dibedakan menjadi dua unsur, nama dan rupa. Nama itu batin, rupa itu jasmani. Yang namanya batin, dia dibagi lagi menjadi 4, yaitu perasaan, pencerapan, bentuk pikiran, dan kesadaran. Kita sering menganggap kalau pikiran ini 4-4-nya, ya bolehlah. Tapi juga bisa membedakan pikiran ini maksud bentuk pikiran, bolehlah. Tapi ada juga yang mengatakan pikiran ini maksud kesadaran. Ini tergantung bagaimana kita menggunakan terminologinya. Ya. Padahal semuanya tidak berdiri sendiri. Semuanya saling berhubung, saling bergantungan. Itu yang mesti kita ketahui. Dan kita jangan mengatakan saya mikir,
kalau batin itu terpisah dari jasmani. Kalau nggak punya otak mau mikir apa? Ya kan? Nah, jadi ada hubungannya juga dengan yang namanya jasmani. Lalu saya mau tanya, jika sembahyang di Erawan Seraing Dewa Brahma di Bangkok dikabulkan, minta-minta nih, sembahyang minta. Memang kita sangat terbiasa sembahyang itu adalah kita sebut minta. Sebetulnya agama Buddha tidak mengajarkan minta. Kalau minta itu bisa dikabulkan, katanya bisa tidak dikabulkan, terus kecewa nanti kalau enggak. Dan kita tahu kan bahwa kita belajar yang namanya hukum karma. Sesuatu bisa terjadi, kita sebut dikabulkan karena apa? Karma baik kita memang berbuah. Mintanya ke Dewa Brahma, mintanya ke Tepekong, mintanya kemana saja, mintanya ke papa mama, hasilnya bisa sama. Kalau memang karmanya baiknya akan berbuah. Cuman kebetulan perginya ke sana. Ya. Lalu apa harus mengucapkan terima kasih ke Bangkok lagi? Tergantung kaulannya. Pikirannya waktu itu, pada waktu di sana misalnya sudah menyebutkan, kalau saya sukses saya akan kembali, itu janji harus dipenuhi. Karena kalau tidak batin akan gelisah terus. Tapi kalau saya nggak janji kok, ya kalau nggak janji kenapa mesti mikir kembali? Cukup aja duduk meditasi di sini membayangkan, oh dulu saya pergi ke sana, terima kasih loh. Sampai pasti. Dan kita nggak ada di sana, asal pikiran kita ke sana, sampai pasti. Ya. Tapi kalau masih mau ke Bangkok sering-sering ya boleh dong. Datangin devisa untuk Thailand. Dalam agama lain sebelum makan dianjurkan berdoa dulu. Dalam agama Buddha doa apa yang harus dibacakan? Walaupun kita makan makanan berdaging. Dan apakah ada manfaatnya dengan berdoa atau tidak berdoa? Umat Buddha itu doanya bukan cuma waktu makan. Doanya dalam segala tindak tanduk, dalam segala kegiatan. Saya pada waktu baca ini, begitu buka, singkat cepat udah muncul dalam pikiran saya doa, semoga ini jangan susah-susah nanyanya. Harapan. Doa itu adalah sebuah harapan. Pada waktu kita mengerjakan apa saja, selalu harapan itu mesti ada. Pada waktu saya keluar rumah, harapan, jangan macet. Betul? Pada waktu saya nyuntik seseorang, saya juga baca doa, biar nggak kelihatan kemak-kemik. Ya kan? Jangan berpikir doa itu mesti kemak-kemik, mulutnya nganga gitu ya, atau mesti kedengaran suaranya, atau pakai corong supaya semua dengar. Enggak. Kita bisa berdoa tanpa kata-kata. Yang penting fokus pikiran kita kemana. Jadi sekali lagi, doa dalam agama Buddha dilakukan dengan kesadaran setiap saat. Pada waktu kita mengangkat tangan pun begini, itu udah ada doa tuh, ada harapan. Ya kan? Ada harapan. Kenapa? Saya melakukannya dengan sebuah kesadaran. Saya ngangkat tangan untuk meyakinkan orang-orang supaya tahu loh, saya bicaranya serius. Ya? Supaya ada respon dari sana. Supaya saya dinilainya oke. Hidup loh. Kalau saya diem seperti patung ngomongnya gitu, orang bisa nggak ketarik. Saya bergerak aja orang ngantuk, apalagi saya diam. Jadi semua yang kita kerjakan harus ada harapannya kan? Itu menunjukkan kita punya kesadaran. Mempertahankan kesadaran saat ini. Di sini, ini sering saya kemukakan. Doa itu sebetulnya menghadirkan kesadaran kita di sini sekarang ini. Nah, sekarang mau makan. Doa enggak? Ya pasti doa dong. Cuman doanya jangan pamer. Ada orang yang nanya, kok Pak Kris doanya enggak anjali sih? Kalau lagi mimpin rame-ramenya waktu retret, mari berdoa. Ya, saya anjali. Di restoran makan saya mesti anjali. Enggak perlu.
Jadi anjali atau sikap itu bukan menunjukkan bahwa kita lagi berdoa kan? Bisa aja anjali tapi nggak berdoa. Doa dilakukan dengan pikiran, kesadaran, tapi bukan dengan gerak-gerik kita. Jadi nggak usah pamer. Lihat dong, aku lagi berdoa. Tidak perlu. Yang mesti kita lakukan adalah apa? Lihat makanan yang ada di depan kita dengan penuh kesadaran. Ya. Lalu kita bersyukur. Nomor 1, bersyukur. Saya bersyukur ada makanan di hadapan saya. Saya berterima kasih kepada siapa saja yang menyediakan makanan ini. Terima kasihnya kemana? Dalam waktu pendek tuh langsung mikir. Nasi datangnya dari sawah. Ada petani yang nanam di sawah. Berapa banyak keringat si petani yang netes sampai jadi beras. Ya. Dan berapa banyak orang yang terlibat dalam perdagangannya gitu. Bukan cuma dalam penggilingan beras dan sebagainya nih. Sampai perdagangannya pun kita pikirkan. Sampai kemudian masuk ke dapur. Ada yang mencuci. Masak. Dia muncul di meja saya sebagai nasi siap makan. Terima kasihnya untuk siapa? Semuanya. Saya juga berterima kasih kepada tikus-tikus yang menjadi korban. Loh, supaya beras ini bisa dipanen, banyak tikus yang mati. Udah kan? Saya terima kasih. Ada yang jadi korban. Artinya apa? Makanan ini harus membawa manfaat. Betul? Supaya pengorbanan tidak sia-sia. Jadi saya merenung. Saya makan ini bukan cuma untuk menyenangkan lidah saya. Saya makan ini memenuhi kebutuhan gizi saya. Supaya saya masih bisa hidup. Supaya saya tetap sehat. Supaya saya jangan kurus kering sampai nanti tidak punya tenaga untuk melakukan sesuatu. Kalau saya sehat, ada yang mesti saya kerjakan. Nah, ini yang penting. Saya berterima kasih. Caranya bagaimana? Saya setelah makan ini hidup terus. Saya akan mengerjakan hal-hal yang baik demi kesejahteraan orang banyak. Kira-kira begitu doanya. Ya. Jadi kita bersyukur kepada semua komponen di jagat raya ini yang sudah menghadirkan makanan di depan kita. Nah, memang nanti ada kritiknya apa? Kalau dari cara saya bersyukur, saya makan nggak pilih-pilih. Ditanya enak nggak? Ya enak aja selalu gitu. Orang lain nyoba, ini kan nggak enak, ini kan tawar. Buat saya tidak apa-apa. Jadi saya sering tidak peduli memang. Makanan ini rasanya seperti apa? Buat saya tidak menjadi soal. Dan saya kira semua bisu-bisu kita juga begitu. Tapi bisu modern lain ya. Ada yang milih, tolong beliin saya satenya dari sono. Ada. Tapi itu bukan contoh. Kalau contoh, kita tidak pilih. Termasuk, ada daging nih. Nah, kalau ada daging, ingat lagi. Ini ada binatang-binatang yang sudah jadi korban. Supaya saya bisa hidup lagi makan sekarang nih ya. Jadi, semoga pengorbanannya tidak sia-sia. Jadi ujungnya itu mesti ditambah. Semoga semua makhluk bahagia. Sudah mati, dibunuh, jadi korban, disembelih. Tapi kita doakan semoga dia bahagia. Lalu habis ya. Ada yang merasa pertanyaannya belum dijawab. Karena minggu kemarin ini ada yang nyusul saya ke bawah. Mengatakan, kok pertanyaan saya tidak kejawab. Rasanya sudah kejawab semua nih. Ya, saya kira sudah kejawab semua. Ada pertanyaan lagi? Oh, silakan. Mau lisan atau menulis? Lisan aja ya. Lisan. Ya, nama budaya, silakan. Ya. Kita boleh dong dan harus menjelaskan pengertian mujizat dalam agama Buddha. Tadi disebut mujizat pengajaran paling hebat. Mujizat itu sering orang hubungkannya dengan yang namanya abinya. Abinya itu kekuatan supranatural ya, kekuatan batin.
Dari kekuatan batin yang banyak, yang punya mata batin, telinga batin dan sebagainya, itu yang paling hebat adalah kekuatan yang bisa melenyapkan kotoran batin, membuat orang jadi bersih, suci. Itu mukjizat yang paling hebat, gitu. Tapi bukan menjelaskan itu artinya kita mendemokan kepada orang lain, tuntun seorang biku, Bante, tunjukkanlah Bante bisa terbang. Bukan itu. Atau kita tunjukkan misalnya, ayo kemari deh, datang ramai-ramai ke wihara, kita bikin acara, kamu akan sembuh, bisa jalan lagi. Yang mati bisa hidup lagi. Bukan itu. Yang mati kalau hidup lagi, apa dia terus nggak mati-mati? Cuman beda waktu, pasti dia mati lagi. Betul kan? Nah, itu yang membuat kita mengerti. Sekalipun Buddha membuat orang sakit jiwa semacam tata cara sembuh, misalnya begitu, ya. Atau membuat orang jahat semacam Anggulimala, bisa jadi orang suci. Orang terus tanya, kenapa Buddha tidak menghidupkan orang mati? Jadi ada kisah Gotami yang kemana-mana membawa jenazah anaknya. Dia tidak rela anaknya mati. Minta tolong kepada Buddha supaya anaknya bisa hidup kembali. Orang pikir kalau Buddha punya mujizat, hidupkan dong yang mati. Tapi nyatanya Buddha mengajarkan lain. Kisah Gotami disuruh mencari segenggam biji lada dari rumah ke rumah, di mana pemilik rumahnya itu tidak pernah mengalami kematian sanak keluarganya. Dia cari kemanapun pergi. Biji lada ada, tapi semua orang pasti mengatakan, saya pernah ditinggal mati suami, istri, anak, cucu, ipar, apalah segala macam semua. Pasti ada yang pernah mati. Kisah Gotami jadi sadar, nggak usah disuruh lagi. Anaknya dia makamkan kan, selesai. Dia kembali kepada Buddha dan mengatakan, saya sadar loh, semua orang mesti mati. Itu cuma soal waktu. Jadi tidak perlu ada mujizat untuk menghidupkan orang mati. Mujizat yang dilakukan oleh Buddha apa? Menuntun kisah Gotami dari orang yang tadinya setengah gila karena kematian anaknya, berhasil menjadi orang suci, menjadi arahat. Dia mengenali masa lalunya, ya kan? Dan dia bisa mengubah dirinya. Hal seperti itu memang mesti kita lakukan, pasti, ya kan? Tapi bukan seperti agama lain. Marilah kita pakai mujizat dengan kesaksian. Kumpulin orang-orang yang punya kesaksian. Saya ketemu Bante ini, tadinya nggak bisa jalan, sekarang bisa jalan. Saya tadinya misalnya sakit kanker yang katanya, wah umur 3 bulan lagi. Tapi setelah saya begini begitu dituntun oleh Bante, sekarang saya sembuh total. Kesaksian di lingkungan sendiri boleh, gitu ya. Tapi kalau untuk dipamerkan, jadi keliru. Karena Buddha sudah mengatakan kan, bahwa watak ajarannya bukan begitu. Sekalipun tidak disangkal, mujizat itu bisa menolong, ya. Tapi mujizat tidak dipergunakan untuk menarik pengikut. Itu aja. Setuju? Ya. Makasih. Bisa kita akhiri ya dengan memuji Buddha, Dharma, Sangha. Semoga segala sesuatu yang telah kita lakukan sampai hari ini dan apa yang telah kita pelajari sungguh-sungguh membawa manfaat dan mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Semoga dengan itu kita dapat mempertahankan kebahagiaan kita dan kita bisa berbagi dengan orang-orang di sekeliling kita sehingga mereka pun semua ikut bahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih.